بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم. Kok mati Ari? Tiba-tiba kok تعلمون. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Amin atas lantunan ayat suci Al-Qur'annya. Alhamdulillah, semoga Bapak yang membaca dan kita yang semua yang mendengarkannya mendapatkan keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik,
Bapak Ibu sekalian, selanjutnya yaitu tausiah keagamaan tentang tazkiyah nafsi, yaitu pensucian kolbu yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Zuhad Masduki MAG. Kepada Ustadz kami persilahkan. Mohon maaf Pak Ustadz, masih termute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Ketua Pembina Yayasan Muslim Jambi, Bapak Lutfi Lubianto. Yang saya hormati Ketua Yayasan Muslim Jambi, Ibu Aryani Lasmawati, MPSI Psikolog, seluruh keluarga besar Sekolah Islam Al-Azhar 57 Jambi. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kajian rutin kita, kajian Islami virtual Sekolah Islam Al-Azhar 57 Jambi. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Akbar bahwa kita membahas 3 tema yang berhubungan dengan puasa Ramadan. Pertama yang sudah kita bahas yang lalu tentang tujuan puasa menurut Al-Quran. Yang kedua hari ini kita membahas tazkiyatun nafs. Satu lagi yang besok kita bahas tentang menggapai Lailatul Qadar. Baik, bahasan hari ini tentang tazkiyatun nafs. Ini istilah yang sudah sangat populer. Tapi apa maknanya tazkiyatun nafs itu? Apa maknanya, apa urgensinya, dan apa sarananya? Nah, 3 persoalan ini yang akan kita bicarakan bareng-bareng hari ini. Mari kita lihat dulu definisinya apa. Tazkiyatun nafs ini kalau secara bahasa artinya penyucian jiwa. Artinya adalah menyucikan diri dari perbuatan syirik dan derivatnya. Derivat dari perbuatan syirik itu antara lain riya, sombong, buruk sangka, hasad, membenci, dan lain-lain. Semua sifat-sifat yang tercela, yang masuk dalam istilah al-akhlaq az-zamimah. Nah, jadi kita menyucikan diri dari syirik. Untuk kemudian kita menginternalisasikan nilai-nilai ketauhidan beserta sifat-sifat positif yang dilahirkan oleh tauhid. Seperti ikhlas, sabar, syukur, takut dan mengharap kepada Allah, al-khauf wa roja, tawakal, ridho, dan lain sebagainya. Nah, jadi inti dari tazkiyatun nafs adalah meninggalkan syirik sejauh-jauhnya dan meninggalkan sifat-sifat negatif yang lahir dari syirik. Lalu menanamkan tauhid yang sedalam-dalamnya dan melaksanakan sifat-sifat positif yang lahir dari tauhid itu tadi. Kita perlu jelaskan sebentar ya tentang apa itu hakikat syirik. Hakikat syirik itu sebenarnya adalah
penyembahan kepada hawa nafsu. Ini dijelaskan oleh Imam Ghazali ketika beliau menjelaskan surat An-Najm ayat 19 sampai ayat 23. Jadi masyarakat Mekah itu dulu menyembah berhala-berhala. Dan berhala mereka yang besar itu ada 3. Lata, Uzza, dan Manat. Ketika mereka dikritik menyangkut penyembahan kepada berhala ini, mereka berkata, "Mana butuhum illa liqarribuna ilallahi zulfa." Kami tidak menyembah mereka, melainkan agar mereka Lata, Uzza, Manat itu mendekatkan kami sedekat-dekatnya kepada Allah. Jadi dalam keyakinan orang Arab, peran dan fungsi berhala itu sebagai objek tawassul, menyampaikan doa-doa manusia kepada Allah. Karena jarak antara manusia dengan Allah itu jauh, maka perlu perantara. Kira-kira begitu logika mereka. Nah, ucapan mereka ini kemudian dibantah oleh Quran di surat An-Najm ayat 23. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Mereka semua tidak lain hanya nama-nama belaka, tidak punya esensi, tidak punya hakikat. Nama-nama itu yang memberikan kamu dan nenek moyangmu. Allah sama sekali tidak menurunkan informasi apapun tentang mereka. Mereka itu hanya mengikuti dugaan-dugaan saja dan juga kecenderungan hawa nafsu. Padahal sudah datang kepada mereka itu petunjuk yang jelas dari Allah lewat Nabi Muhammad yang berupa Al-Quran. Nah, Imam Ghazali ketika menjelaskan ayat ini, 23 ini, dia bilang begini. Kalau manusia menyembah berhala itu sebenarnya dia tidak menyembah berhala. Tapi dia itu menyembah pikirannya sendiri. Dia itu menyembah hawa nafsunya sendiri. Jadi berhala-berhala itu hanya personifikasi dari pikiran orang, personifikasi dari hawa nafsu seseorang. Inilah hakikat penyembahan kepada hawa nafsu. Jadi yang disembah hawa nafsunya sebenarnya, karena berhala itu kan hasil renungan manusia lalu diwujudkan dalam bentuk berhala-berhala itu dengan berbagai namanya itu. Nah, inilah penyembahan kepada hawa nafsu. Maka di Quran kita ketemu banyak gugatan Allah kan, menyangkut penyembahan kepada hawa nafsu itu. Misalnya, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu? Pernahkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya? Tentu kita akan menjawab, iya, pernah. Karena Allah sudah menjelaskan kepada kita. Fenomena itu sudah ada mulai dari masa Nabi Ibrahim, terus pada masa Nabi Musa, pada masa Nabi Muhammad, terus berlanjut sampai masa kita sekarang ini. Kalau dalam kajian-kajian agama, sekarang berhala-berhala itu wujudnya masuk isme-isme, kapitalisme, komunisme, sosialisme, dan isme-isme yang lain ini sekarang menjadi berhala-berhala baru yang diagung-agungkan oleh manusia, melebihi pengagungan mereka kepada agama dan tuntunan Allah. Baik, jadi tazkiyatun nafs tadi adalah meninggalkan syirik sejauh-jauhnya dan semua sifat-sifat negatif yang dilahirkan oleh syirik. Lalu menanamkan tauhid sedalam-dalamnya dan mengimplementasikan sifat-sifat positif yang dilahirkan oleh tauhid itu. Nah, ini definisinya. Dengan proses tazkiyatun nafs seperti ini, seorang muslim dapat berperilaku sesuai dengan nama-nama Allah dalam kapasitasnya sebagai manusia. Didasari oleh keikhlasan dan penghambaan kepadanya.
dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat di dalam hadis, Rasulullah sendiri telah menggunakan istilah tazkiyatun nafas ini. Bahkan beliau menjelaskan maknanya sebagai suatu bentuk keyakinan dan penghayatan bahwa Allah selalu bersamanya dimanapun ia berada. Ini ada satu hadis yang agak panjang, bunyi lengkapnya begini. Saya bacakan terjemahnya saja. Ada 3 perkara, barang siapa mengerjakannya, maka ia pasti merasakan lezatnya iman. Yaitu pertama, seseorang yang menyembah Allah semata, bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Dia. Yang kedua, ia membayarkan zakat malnya setiap tahun dengan jiwa yang rela. Ia tidak membayarkan hewan yang sudah tua, tidak yang kurus, dan tidak pula yang sakit, tetapi ia membayarnya dari pertengahan harta kalian. Karena Allah tidak meminta kepadamu harta yang terbaik dan tidak memerintahkan dari harta yang jelek. Yang ketiga, dalam bahasa Nabi, ada pertanyaan dari seorang sahabat. Nah, gitu. Seorang sahabat bertanya, "Wa ma tazkiyatul mar'i nafsahu ya Rasulullah?" Qala ya'lam annallaha ma'ahu haitsu kana. Apakah tazkiyatun nafsi itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ia mengetahui, meyakini bahwa Allah selalu bersamanya dimanapun ia berada. Nah, ini definisi tazkiyatun nafas. Nah, maka dari hadis ini disimpulkan bahwa Nabi menjadikan tazkiyatun nafas sebagai salah satu dari 3 perkara yang bisa menghadirkan rasa lezatnya iman. Beliau menafsirkannya dengan salah satu martabat ihsan, martabat tertinggi dalam agama Islam. Ihsan itu disebut dalam rangkaian hadis dialog antara Jibril dan Rasulullah. Jadi Jibril waktu itu datang kepada Nabi dalam wujud seorang manusia, lalu bertanya tentang 4 perkara. Pertama, apa itu iman? Yang kedua, apa itu Islam? Yang ketiga, apa itu ihsan? Yang keempat, apa itu tanda-tanda kiamat? Tentang apa itu iman, Nabi Muhammad kemudian menjelaskan rukun iman yang 6. Tentang apa itu Islam, Rasulullah menjelaskan rukun Islam yang 5. Tentang apa itu ihsan, beliau menjawab, antak budallaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sadarilah bahwa Dia melihat kamu. Nah, ini ya, ihsan itu seperti itu. Menyembah Allah berdasarkan keyakinan bahwa Allah selalu melihatnya dan mengetahui rahasia dan kenyataannya, mengetahui yang lahir maupun yang batin. Nah, jadi tazkiyatun nafas tadi didefinisikan oleh Rasul seperti itu. Jadi ia mengetahui bahwa Allah selalu bersamanya dimanapun ia berada. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Inilah sebenarnya yang menjadi tujuan dari tazkiyatun nafas, menyadari bahwa Allah itu selalu hadir bersamanya dimanapun dia berada. Dan dia selalu sadar bahwa Allah itu selalu mengawasi apa yang dia lakukan. Sehingga manusia akan selalu menyadari kehadiran Allah. Nah, jadi dalam pengawasan Allah secara terus-menerus. Inilah tujuan tazkiyatun nafas itu. Nah, sebagai penanaman akhlak-akhlak mulia dengan mengikuti dan meneladani Rasulullah. Takhalluk wal iktida, meneladani dan mengikuti Rasulullah. Dan buah tazkiyatun nafas dalam bentuk takhalluk wal iktida ini dapat dipetik setelah melalui proses dan penempaan yang didahului, membersihkan diri dari sifat-sifat tercela.
Jadi sifat-sifat tercela disingkirkan untuk kemudian mengisinya dengan menerapkan sifat-sifat terpuji. Nah, yang syirik dan sifat-sifat tercela dijauhkan, yang tauhid dan sifat-sifat yang terpuji kemudian dilaksanakan. Nah, inilah hakikat dari tazkiyatun nafs itu. Yang kedua yang akan kita lihat adalah apa urgensinya tazkiyatun nafs ini. Para rasul diutus untuk memperingatkan manusia akan ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat yang tertulis di dalam kitab suci. Mengajarkan petunjuk-petunjuknya dan menyucikan jiwa-jiwa mereka. Tazkiyatun nufus. Dengan petunjuk-petunjuknya itu. Jadi petunjuk-petunjuk Allah itu semua arahnya, orientasinya adalah kepada tazkiyatun nufus, maka harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Pengajaran, kemudian peringatan, dan penyucian jiwa ini merupakan tugas-tugas terpenting dari Rasul. Kita bisa lihat misalnya di surat Al-Baqarah ayat 129. Ini doa Nabi Ibrahim. Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka, maksudnya di tengah orang-orang Arab, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, maksudnya dari salah satu orang Arab itu, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan jiwa mereka. Nah, jadi ayat ini tegas. Tugas dari Rasul itu adalah menyucikan jiwa mereka. Diawali dengan memberantas syirik dan menanamkan tauhid sedalam-dalamnya ke dalam hati sanubari mereka. Nah, doa Nabi Ibrahim ini kemudian dikabulkan oleh Allah. Dan itu diabadikan di surat Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul yang bernama Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, satu tugasnya. Kedua, menyucikan kamu dari syirik. Dan ketiga, mengajarkan kepadamu Alkitab, Al-Quran. Dan keempat, mengajarkan Al-Hikmah atau Sunnah. Lalu yang kelima, mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Jadi, yang dikabulkan oleh Allah lebih banyak dari yang didoakan oleh Ibrahim, yang dimintakan oleh Ibrahim. Yang diminta itu adalah membacakan ayat-ayat-Mu, mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah, dan menyucikan mereka. Yang dikabulkan 5. Allah mengajarkan apa yang belum diketahui oleh mereka. Nah, kedua ayat ini, surat Al-Baqarah 129 dan surat Al-Baqarah 151 ini, menjelaskan kepada kita bahwa penyucian jiwa, tazkiyatun nufus itu merupakan salah satu di antara tugas pokok para rasul dan sekaligus menjadi target dan capaian orang-orang yang bertakwa. Jadi salah satu capaian orang bertakwa itu ya tazkiyatun nufus tadi itu. Tazkiyatun nafs menjadi penting karena keselamatan dan kebinasaan manusia sangat bergantung bagaimana ia dapat menyucikan jiwa dan kalbunya. Dulu masyarakat-masyarakat yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena mereka tidak melakukan tazkiyatun nufus, tidak menjauhi syirik dan menanamkan tauhid di dalam jiwa mereka. Masyarakat sekarang dan yang akan datang juga kalau tidak menanamkan tauhid dan menjauhi syirik, di akhirat mereka juga tidak aman, tidak akan selamat. Walaupun untuk masyarakat sekarang tidak akan dihancurkan seperti masyarakat yang dulu sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya jika kita mencermati term tazkiyatun nafs dalam Quran,
akan ditemukan cukup banyak ayat-ayat yang menunjukkan arti penting dan kedudukan tazkiyatun nafas dalam ajaran Islam. Jumlah ayatnya cukup banyak. Di antara ya sekian banyak teks Al-Quran itu kita bisa sebutkan beberapa saja. Misalnya surat As-Samс ayat 7 sampai 10. Surat As-Sams ini didahului dengan sumpah Allah ya. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jalla wal laili idza yaghshaha wa nafsin wa masawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, setelah sekian banyak objek-objek sumpah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala itu, lalu jawab sumpahnya qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang menyucikan jiwanya dengan bertauhid dan menanamkan sifat-sifat baik yang muncul dari tauhid itu dan menjauhi syirik sejauh-jauhnya. Wa qad khaba man dasaha, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya, tidak bertauhid dan tetap menganut paham syirik dan melakukan akhlak-akhlak yang buruk yang lahir dari syirik itu. Kita juga ketemu di surat Al-A'la ayat 14-15. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fashalah. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat nama Tuhannya lalu ia sholat. Sebagaimana kita singgung di depan, tazkiyatun nafas ini juga merupakan salah satu tugas pokok para nabi. Oleh karena itu, ketika Nabi Musa mendakwai Fir'aun, Nabi Musa berkata kepadanya, ini diabadikan di surat An-Nazi'at ayat 18-19. Fakul halaka ila anta zakka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsa. Waktu itu Fir'aun dikenal sebagai orang yang mengaku sebagai Tuhan. Maka Nabi Musa berkata kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan, yaitu syirik, mengaku sebagai Tuhan itu, dan mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa taala? Itu pertanyaan Nabi Musa ya. Jadi Nabi Musa dakwahnya dengan sangat halus sekali. Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu kalau memang berkehendak seperti itu, agar engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Fir'aun yang diajak itu kemudian membangkang dan tidak mau mengikuti ajakan Musa. Tentang tugas pokok Nabi Muhammad, Allah berfirman dalam surat Al-Jum'ah ayat 2. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf, maksudnya Mekkah itu, dari kalangan mereka sendiri. Nabi Muhammad dari salah satu keluarga Mekkah yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, memberantas syirik dan menanamkan tauhid, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, kitab suci Quran dan hikmah itu sunnah Nabi. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata, yaitu syirik tadi itu. Kemudian tazkiyatun nafas ini juga kita temukan di Quran ya, menjadi syarat untuk meraih derajat yang tinggi dan kenikmatan abadi. Syaratnya tazkiyatun nafas, iman tadi itu. Dan melaksanakan sifat-sifat baik yang lahir dari iman itu. Ini sejalan dengan firman Allah di surat Toha ayat 75-76. Wa man ya'tihi mu'minan qad amilas sholihati fa ulaika lahumud darajatul ula. Jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka.
Tetapi barang siapa datang kepada Allah dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan amal soleh, maka mereka itulah orang yang memperoleh derajat yang tinggi, yaitu surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi yang menyucikan diri. Nah, jadi penutup ayatnya berkata, itulah balasan bagi orang-orang yang menyucikan diri. Nah, orang yang menyucikan diri ini adalah orang yang beriman kepada Allah, kemudian mengikuti imannya itu dengan melaksanakan amal-amal kebajikan. Nah, maksud ayat ini adalah bahwa balasan dan derajat yang tinggi di surga Aden itu diperuntukkan bagi mereka yang menyucikan dirinya dari kotoran, kekejian, dan kemusyrikan. Mereka hanya menyembah kepada Allah semata dan mengikuti semua ajaran yang dibawa oleh para rasul, baik dalam masalah akidah maupun dalam hal perintah dan larangan dalam bidang-bidang syariah. Kemudian tazkiyatun nafas ini juga kita lihat di dalam hadis merupakan salah satu permohonan dan doa utama yang dipanjatkan Rasulullah kepada Allah. Salah satu doa yang beliau panjatkan redaksinya begini. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah ketakwaan kepada diriku dan sucikanlah ia. Engkau adalah sebaik-baik zat yang menyucikannya. Engkau adalah penolong dan tuannya. Redaksi hadis ini menyatakan bahwa Allah itu sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa. Ini bukan berarti bahwa tindakan penyucian jiwa itu dilakukan oleh Allah secara sepihak kepada manusia. Maksudnya di sini ayat ini Allah menurunkan tuntunan untuk penyucian jiwa, lalu tuntunan itu dilaksanakan oleh manusia. Sehingga ketika manusia melaksanakan tuntutan itu, maka jiwanya akan menjadi suci. Nah, akan terwujud yang namanya tazkiyatun nafas itu. Jadi doa ini jangan dipahami fatalistik ya, seolah-olah yang melakukan itu Allah secara langsung. Maksudnya Allah menurunkan tuntunan, dari tuntunan itu manusia kemudian memperoleh kebersihan jiwa itu. Karena manusia ini makhluk yang diberi kebebasan berkehendak. Dengan tuntunan dia bisa melakukan itu, tapi dia juga bisa menolak tuntunan itu. Cuman dampak dari keduanya akan sangat jauh berbeda. Baik, itu tentang definisinya dan urgensi dari tazkiyatun nafas. Sekarang kita lihat apa saja sarana-sarana untuk tazkiyatun nafas itu. Ada banyak ya sarananya itu. Ada sekitar 10-an. Mari kita lihat. Yang pertama adalah tauhid. Paham tauhid, paham keesaan Allah. Merealisasikan tauhid merupakan sarana utama dan terpenting dalam proses tazkiyatun nafas ini. Paham keesaan Allah itu meliputi 3 bidang. Pertama, Allah itu esa zatnya. Artinya Allah itu tidak tersusun dari materi. Kenapa? Karena kalau Allah itu tersusun dari materi, berarti ada materi yang adanya mendahului Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini tidak mungkin. Menurut akal tidak mungkin. Dan menurut Al-Quran juga tidak mungkin. Karena Allah pencipta segala sesuatu. Di Quran Allah juga berfirman, wal awalu wal akhir, wal zahir wal batin. Allah yang awal tidak ada sesuatu sebelumnya, dan Allah yang akhir tidak ada sesuatu pun sesudahnya. Allah yang lahir dan yang batin. Nah, makanya Allah itu esa zatnya. Tidak tersusun dari materi. Dan Allah ini bukan materi, tetapi Allah itu immateri. Yang kedua, Allah itu esa sifatnya.
Maksudnya Allah itu mempunyai sifat-sifat yang berbeda dengan sifat manusia. Sifat Allah itu tidak terbatas, kalau sifat manusia itu terbatas. Nah, kalau di dalam Al-Quran ada sifat-sifat Allah yang sama dengan sifat manusia, maka kesamaan itu hanya dari sisi nama, sebutan saja. Tetapi hakikatnya beda. Kapasitasnya beda. Substansinya beda. Nah, itu antara lain perbedaan-perbedaannya. Kadarnya beda. Sifat Allah tak terbatas, kalau sifat manusia itu terbatas. Maka walaupun sama sebutannya, tetapi berbeda dari sisi substansi, esensi, dan kapasitas dari keduanya, antara sifat Allah dan sifat manusia. Nah, ini yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Tauhid yang semacam itu. Inilah yang mengantar kepada kebersihan jiwa tadi. Jangan sampai kita mengotori jiwa kita dengan unsur-unsur syirik walaupun sekecil-kecilnya. Syirik yang paling kecil itu adalah riya. Orang yang berbuat sesuatu ada unsur pamer, ada unsur ingin memperoleh popularitas. Nah, itu riya. Dampak dari riya itu orang tidak dapat pahala di akhirat. Karena apa? Tujuannya untuk Allah dan juga untuk yang lain-lain. Nah, itu yang dimaksud. Jadi tidak satu untuk Allah semata-mata, tidak lillahi ta'ala. Ini syirik yang paling kecil. Nah, jadi kita harus berusaha untuk menjauhi syirik sampai yang sekecil-kecilnya itu. Yang kedua, sarana penyucian jiwa itu lewat sholat. Sholat 5 waktu yang kita laksanakan. Sholat itu merupakan sarana penting dalam penyucian jiwa. Sekaligus menjadi indikator kesucian jiwa. Ia disyariatkan untuk menanamkan makna-makna kehambaan manusia dan ketauhidan serta ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ingin ditanamkan lewat sholat itu. Ia merupakan dzikir dan doa serta penegaan ibadah pada organ-organ utama jasad manusia. Penegaan sholat merupakan penghancuran atas sifat angkuh dan pembangkangan terhadap Allah serta menjadi sarana pengakuan akan ketuhanan dan kemahapengaturaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sholat yang dilakukan secara sempurna dapat menghilangkan sifat riya, pamer tadi ya, ujub, kemudian hurur. Bahkan seluruh hal yang keji dan mungkar itu bisa ditolak lewat sholat. Ini dinyatakan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Innas sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu berpotensi mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kalau sholatnya betul-betul dilaksanakan memenuhi syarat rukun, sunah-sunah, dan lain-lainnya itu. Tapi kalau sholat kita tidak memenuhi itu ya tidak berhasil mencegah perbuatan keji dan mungkar. Makanya sekarang ini ada plesetan ya. Orang rajin sholat, rajin melaksanakan tuntunan agama, tapi maksiat jalan terus. Jadi ibadahnya ya dilaksanakan, tetapi maksiatnya juga jalan. Nah, ini artinya ritual-ritual ibadah yang dilaksanakan itu tidak dihayati makna dan tujuannya, sehingga tidak membawa kepada tazkiyatun nafas. Sholat ini dapat memberi dampak positif seperti itu jika dikerjakan dengan sempurna rukunnya, sunahnya, dan syaratnya. Dan orang yang melakukannya memelihara adab-adab lahir dan batin dari sholat. Adab-adab lahir sholat diatur dalam fikih ya, dalam kitab fikih. Sedangkan adab-adab batin itu diatur dalam ilmu tasawuf. Nah, kita bisa baca di sana. Nah, gitu. Adab batin terpenting dalam sholat yang harus dipelihara itu adalah kekhusyuan. Konsentrasi yang penuh, bermunajat yang fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialog antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kekhusyuan dalam sholat ini merupakan ciri utama orang-orang yang akan beruntung.
Ini disebut di surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jika demikian pentingnya arti kekhusyuan, maka kehilangan kekhusyuan adalah dikarenakan hati yang dikotori oleh berbagai noda dan dosa. Karenanya tazkiyatun nafas untuk menjaga kesucian hati menjadi penting dilakukan. Karena baik dan buruknya seseorang sangat ditentukan oleh putih atau hitamnya hati nurani itu. Ini juga ditegaskan oleh Rasulullah dalam salah satu hadisnya. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal daging. Maksudnya daya, ya ini daya. Daya qalbu, bukan materinya itu. Bila ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Jadi kalau hati manusia baik, manusia jadi baik. Menjadi baik itu kalau diasah dan diasuh dengan tuntunan agama, bukan baik dengan sendirinya. Dan apabila ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Kalau tidak diasah, tidak diasuh dengan nilai-nilai agama. Ketahuilah bahwa gumpalan itu adalah hati, kolab, daya kolbu itu. Nah, jadi manusia itu kan punya 4 daya ya. Daya akal, ini untuk mengembangkan ilmu dan teknologi. Yang kedua daya kolbu, ini untuk beriman, untuk berniat, untuk punya rasa empati, untuk punya rasa kasih sayang, untuk berekspresi. Ini daya kolbu. Nah, manusia ditentukan baik buruknya oleh daya kolbu. Mau iman atau tidak ditentukan oleh daya kolbu ini. Nah, gitu. Makanya penting sekali daya kolbu ini diasah dengan ajaran agama. Nah, gitu ya. Daya kolbu. Nah, inilah pentingnya sholat. Lalu yang ketiga, sarana penyucian jiwa itu adalah zakat dan infak. Kalau zakat itu wajib, kalau infak itu sukarela. Zakat dan infak merupakan sarana terpenting dalam tazkiyatun nafas. Kenapa? Karena jiwa bertabiat kikir. Nah, dalam Quran banyak disebut ini ya, punya tabiat kikir. Kecuali orang yang bisa mengatasi kekikiran itu. Di antaranya dengan menyadari kewajiban-kewajiban agama seperti zakat dan infak. Nah, sementara kekikiran ini merupakan sifat tercela yang harus dihilangkan dari jiwa manusia. Cara menghilangkannya salah satunya yang paling efektif yang lewat tuntunan agama. Bukan hanya sekedar kesadaran yang bersangkutan. Dan berinfak di jalan Allah dan mengeluarkan zakat merupakan cara yang efektif untuk menyucikan jiwa dari sifat tercela ini. Sehingga hati dan jiwa menjadi suci. Di dalam Al-Quran surat Al-Lail ayat 17 dan 18 ini ada pernyataan tentang mengeluarkan harta itu. Ini dari kasus yang dilakukan oleh Abu Bakar ketika dia membeli Bilal lalu dibebaskan dan membelinya dengan harga yang sangat tinggi sekali. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka, dan akan dijauhkan dari neraka orang yang bertakwa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya. Nah, jadi di sini tegas Abu Bakar itu mengeluarkan harta banyak untuk membeli Bilal dalam rangka untuk membersihkan jiwanya, untuk tazkiyatun nafas tadi itu. Nah, jadi ini pentingnya zakat menjadi kewajiban dalam rangka untuk menghapus sifat-sifat kikir yang ada di dalam diri manusia itu. Nah, kemudian yang keempat puasa. Nah, ini yang akan kita laksanakan dalam waktu dekat. Menurut kalender Muhammadiyah, hari Sabtu besok tanggal 2 kita sudah puasa. Ya, tanggal
sudah puasa Ramadan. Menurut hisab, ya, hitungan berdasarkan hisab. Sementara menurut yang lain belum diputuskan. Kalau pemerintah kita masih nunggu isbat nanti sore ya, penetapan. Apakah puasanya besok atau puasanya masih hari Ahad. Apa hubungannya puasa dengan tazkiyatun nafas? Puasa adalah perintah Allah yang sangat penting dalam penyucian jiwa. Hal ini karena syahwat yang disebabkan oleh perut dan seks kerap kali menjerumuskan manusia dalam penyimpangan dan kenistaan. Maka syahwat perut dan syahwat seks ini harus dikendalikan sebagai bentuk latihan. Nah, sebagai bentuk latihan kepada manusia lewat puasa Ramadan. Makanya puasa Ramadan itu kan mengendalikan nafsu syahwat itu tadi. Nah, syahwat perut dan syahwat seks. Puasa dapat membiasakan untuk mengendalikan kedua syahwat itu. Oleh karena itu, puasa termasuk sarana yang efektif dalam rangka tazkiyatun nafas. Jika kesabaran merupakan sikap mental yang sangat ampuh dalam menjaga kesucian jiwa, maka puasa merupakan madrasah untuk menempa dan melatih jiwa agar selalu dihiasi dengan kesabaran. Makanya tidak aneh kalau Nabi menyebut puasa itu setengah dari sabar. As-shaum nisfus sabr. Puasa itu setengah dari sabar. Di samping itu Allah juga mensyariatkan puasa sebagai sarana untuk mencapai derajat takwa. Ini tegas disebut di surat Al-Baqarah ayat 183 yang sudah kita bahas kemarin. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketakwaan berbanding lurus dengan penyucian jiwa. Karena bila jiwa dapat tersucikan dari potensi-potensi kefasikan, ia akan memperoleh ketakwaan. Ini yang tadi kita baca di surat As-Samс ayat 9. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh telah rugi orang-orang yang mengotorinya. Tentu puasa yang dapat menyucikan jiwa itu bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar, serta hubungan seksual sebagaimana tingkatan puasanya orang awam. Jadi puasa ini kalau menurut Imam Ghazali ada 3 tingkatan. Puasa orang awam, puasa orang khusus, dan puasanya khawasul khawas, orang yang spesifik, spesial. Nah, gitu ya. Nah, jadi puasa yang bisa mengantar kepada kesucian jiwa itu bukan hanya sekedar puasanya orang awam meninggalkan makan minum dan seks itu, tetapi puasa yang kualitasnya mencapai puasa khusus ketika pendengarannya, penglihatannya, lisannya, tangannya, dan anggota tubuh lainnya juga turut berpuasa dari perbuatan-perbuatan dosa. Ini kemarin yang kita sampaikan ya, puasa itu yang ditinggalkan 2 perkara. Satu yang bersifat fa'ali, makan minum seks. Yang kedua yang bersifat non-fa'ali, yaitu meninggalkan semua akhlak yang tercela itu. Nah ini ya, jadi kalau kita bisa puasa seperti itu, kita udah masuk kategori orang khusus. Nah gitu ya. Yang paling berat adalah meninggalkan akhlak-akhlak yang tidak terpuji itu, akhlak yang tercela itu. Kalau makan minum seks itu agak mudah. Bahkan semampu mungkin diupayakan puasa yang sampai pada tingkatan paling khusus, khawasul khawas tadi. Ini puasanya para nabi, para siddiqin, para muqarrabin, yang mana hatinya turut berpuasa dari pikiran-pikiran keduniaan dan sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini lebih sulit untuk kita laksanakan, lebih berat ya, tapi harusnya kita coba. Nah, dalam tazkiyatun nafas ini kualitas puasa seperti itu perlu terus diupayakan agar orang-orang yang berpuasa tidak termasuk mereka yang disindir oleh Nabi. Berapa banyak orang puasa
tidak memperoleh dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Ini puasa awam tadi. Dan berapa banyak orang yang melaksanakan sholat malam, tarawih atau tahajud itu tidak mendapatkan dari sholatnya kecuali bergadang. Karena tidak menghayati makna dari sholat-sholatnya itu. Nah, tidak membekas pada pembentukan jiwanya. Lalu yang kelima, haji. Ini salah satu rukun Islam ya. Dalam tuntunan haji disebut begini, surat Al-Baqarah 197. Faman faradha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan haji itu di bulan Dzulhijjah, maka jangan dia berkata jorok, bertutur kata kotor, berbuat rofas, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Nah, ini larangan. Jadi ini akhlak dhaminah yang harus ditinggalkan. Haji merupakan pembiasaan jiwa untuk melakukan sejumlah nilai-nilai yang kondusif bagi kesucian jiwa dan hati. Seperti misalnya kepasrahan dan tawakal kepada Allah, mencurahkan segenap kemampuan dan harta di jalan Allah, saling tolong-menolong, serta melaksanakan siar-siar ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini semuanya kita laksanakan di Saudi itu ya, di Mekah dan di Madinah. Di Mekah, kemudian di Arafah itu. Itu adalah dalam rangka untuk tazkiyatun nafas. Makanya ibadah-ibadah ini ya, ritual-ritual itu harus kita pahami maknanya. Jangan hanya melaksanakan ritualnya saja secara formal. Maknanya harus ditangkap. Sebab dengan menangkap makna itulah yang akan mengantar kepada tazkiyatun nafas. Nah, semua itu memiliki dampak positif dalam rangka tazkiyatun nafas. Untuk mendapatkan haji yang mabrur misalnya, yang dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa serta kesucian jiwa, tentu harus diindahkan sebab-sebab lahir dan batin dalam berhaji. Imam Ghazali menulis beberapa adab haji yang perlu diperhatikan dalam berhaji. Misalnya, tersedianya biaya yang halal. Jadi kalau orang mau haji biayanya harus halal, kalau enggak sampai pada tazkiyatun nafas. Mempersiapkan bekal yang cukup, meninggalkan rofas yang disebut di Quran tadi, kemesuman dan perkataan kotor, lalu fusuk, segala bentuk pelanggaran atas perintah Allah, lalu jidal, berlebihan dalam bertengkar sehingga keluar dari etika berbicara dan mungkin akan menimbulkan dendam dengan sesamanya. Berpenampilan lusuh. Penampilan lusuh itu maksudnya berpenampilan apa adanya. Jadi orang haji itu tidak boleh bersolek, tidak boleh berhias, tidak boleh menampakkan kemewahan. Tampil apa adanya. Nah, itu yang dimaksud. Dan bertakarub kepada Allah dengan menyembelih kurban. Nah, ini antara lain apa yang harus kita lakukan di dalam haji yang mengantar kepada tazkiyatun nafas itu tadi. Semua adab dan etika haji ini jika dilakukan dengan ikhlas akan sangat berperan dalam penyucian jiwa dan mengendalikan diri dari hawa nafsu. Jadi haji bukan karena kepentingan sosial, bukan karena kepentingan ekonomi, bukan karena kepentingan politik. Kalau sekarang banyak ini orang haji bukan dalam rangka tazkiyatun nafas, tapi berhubungan dengan kepentingan duniawi, politik, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Nah, gitu. Baik, kita bisa membaca fenomena-fenomena itu. Lalu yang keenam, baca Quran. Tetapi baca Quran ini ada etikanya ya, ada adabnya yang mengantar kepada penyucian jiwa. Etikanya pertama adalah memahami keagungan dan kemuliaan Al-Quran. Yang kedua, mengagungkan Allah, zat yang berfirman dalam Quran itu.
Yang ketiga, hadirnya hati saat membaca Quran. Yang keempat, tadabbur dalam arti merenungkan makna-makna Al-Quran. Nah, makanya bacanya harus tartil, tidak boleh sembrono ngebut. Nah, tartil pelan-pelan. Yang kelima, tafahum, berusaha memahami. Kalau bisa memahami, kemudian berusaha untuk melaksanakan tuntunan yang ada di dalam Al-Quran itu. Yang keenam, menghindari hambatan-hambatan di dalam menggali dan menemukan pemahaman-pemahaman baru dari Al-Quran. Makanya hambatan-hambatan harus dibuang. Biasanya hambatan-hambatan orang untuk mendapat petunjuk Quran atau menerima pemahaman-pemahaman yang baru dari Al-Quran itu karena orang bersikap taklid buta kepada seseorang. Atau mungkin orang fanatik madhab. Nah, atau boleh jadi orang selalu melakukan dosa dan kemaksiatan sehingga menyebabkan hatinya itu berkarat. Orang musyrik Mekah itu dulu kan nggak bisa menerima petunjuk Quran. Kenapa? Karena amaliyah mereka masuk kategori dosa dan maksiat yang bertentangan dengan petunjuk Quran. Orang yang sudah mendarah daging dalam dosa seperti itu tidak akan bisa menerima petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Nah, betapapun itu dijelaskan dengan sungguh-sungguh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh, ada membaca Quran itu namanya tahsis. Jadi seolah-olah Quran itu bicara dengan kita secara pribadi. Nah, kalau kita punya rasa seperti itu, maka kita akan memperhatikan apa yang kita baca dari Al-Quran. Yang kedelapan, ta'assur. Artinya kita dipengaruhi oleh bacaan-bacaan yang kita baca dari ayat-ayat Al-Quran tadi itu. Nah, kalau kita bisa begitu, maka membaca Quran akan berdampak signifikan pada penyucian jiwa kita. Lalu yang kesembilan, sarana tazkiyatun nafs itu adalah zikir dan tafakkur. Nah, zikir dan tafakkur. Kemudian yang kesembilan, kedelapan, mengingat kematian. Kita itu harus selalu ingat mati. Kita itu dari mana? Sekarang ada di mana? Lalu kita ini mau kemana? Nah, kita mau kemana kan kita akan mati dan kita akan ke alam akhirat. Dan di alam akhirat itu ada syarat-syarat yang harus kita miliki untuk kebahagiaan hidup di sana. Nah, kalau orang bisa sadar tentang tujuan akhir dari hidup kita, maka orang akan membersihkan jiwanya dengan beriman dan beramal soleh. Yang kesembilan, meninggalkan semua yang diharamkan. Nah, kalau ini juga bisa kita lakukan, maka jiwa kita akan menjadi bersih. Yang kesepuluh, yang terakhir, muhasabah. Muhasabatun nafas, introspeksi dan koreksi diri. Introspeksi dan koreksi diri ini ada dua tahap, ya. Pertama, sebelum beramal, maksudnya berpikir dan merenung ketika ada kehendak dan semangat, dan tidak segera beramal kecuali setelah menjadi jelas keutamaannya dibanding meninggalkannya. Yang kedua, muhasabah setelah beramal. Pertama, muhasabah mengenai ketaatan yang belum dikerjakan secara sempurna, apa yang masih kurang dari dirinya yang belum dilaksanakan. Yang kedua, mengenai perbuatan yang sebaiknya ditinggalkan, tidak dikerjakan. Boleh jadi ada perbuatan yang sebaiknya dia tinggalkan, padahal selama ini masih dia lakukan. Yang ketiga, mengenai perkara mubah, mengapa perlu dikerjakan. Apakah hal itu dimaksudkan untuk Allah, untuk kehidupan akhirat, atau untuk kesenangan duniawi saja. Nah, ini 10 sarana tazkiyatun nafs. Dan puasa yang besok akan kita jalankan adalah salah satu di antara sarana tazkiyatun nafs itu. Kalau ini bisa kita laksanakan, maka kualitas puasa kita tentu akan lebih baik daripada kalau kita tidak memahami ini semua. Baik, begitu Mas Akbar, monggo saya kembalikan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas ilmunya dan materinya yang telah disampaikan kepada kami semua terkait tazkiyatun nafs. Selanjutnya kepada Bapak Ibu sekalian,
yang ingin bertanya, kami persilahkan boleh mengaktifkan raise hand-nya atau mungkin menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Dan juga boleh langsung Bapak Ibu sekalian mengaktifkan mikrofonnya. Kepada Bapak Ibu kami persilahkan. Baik, alhamdulillah Pak Ustadz. Di sini ada Pak Tun yang ingin bertanya. Kepada Pak Tun kami persilahkan. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah materi kita hari ini bagus sekali untuk menyongsong Ramadan. Ada banyak sih Pak Akbar. Ada berapa pertanyaan kira-kira? 2 boleh Pak Akbar? Ya, silakan. Boleh, Pak Ustadz, bolehkan tuh. Dua aja Pak. Sebenarnya banyak sih. Soalnya penting semua ini 10 poinnya. Yang pertama Ustadz, yang poin ke-9 itu Ustadz, meninggalkan yang diharamkan Ustadz. Ya. Itu mungkin kalau makanan atau minuman insya Allah mudah Ustadz. Cuma kadang lisan itu yang susah untuk mengendalikannya Ustadz. Karena lisan kan bukan lidah lagi sekarang. Jempol juga udah jadi lisan, bisa berkomentar tajam kadang terhadap orang Ustadz. Bagaimana mengendalikan lisan itu Ustadz agar jiwa kita menjadi bersih gitu, terhindar bisa menyucikan jiwa gitu dengan menjaga keharaman yang dilakukan oleh lisan. Yang kedua Ustadz, saya mau bertanya Ustadz tentang khawarij itu Ustadz. Khawarij kalau ibadah seperti yang ada dalam 10 poin ini, bahkan Nabi sendiri mengatakan kita akan cemburu gitu. Bukan kita, sahabat-sahabat Nabi itu akan cemburu kalau melihat kaum Khawarij itu beribadah. Mulai dari sholat, sedekah, bahkan mayoritas dari mereka itu hafiz Quran. Tapi nuhun Ustaz, Nabi mengatakan kalau mereka itu adalah anjing-anjingnya neraka Ustaz. Karena perbuatan mereka yang mengharamkan yang tidak ada dalam golongan mereka Ustaz. Sebenarnya apa yang salah dari ibadah kaum ini Ustaz? Sehingga semakin banyak ibadah, justru jiwa mereka semakin kotor Ustaz. Itu saja Ustaz dulu Ustaz pertanyaannya. Ya, jadi pertama meninggalkan yang haram, yang kaitannya dengan lisan. Nah, yang kaitannya dengan lisan ini kan banyak ya. Akhlak tercela yang tidak boleh dilakukan kan banyak sekali ya. Tadi kita sebut beberapa di antaranya. Nah, gitu. Ungkapan-ungkapan yang kotor, tutur kata yang kotor, tutur kata jorok, ghibah, kemudian ujaran kebencian, hate speech, kan masuk di sini ya. Ini bisa dilakukan dengan lisan. Dan lisan itu sekarang dengan perkembangan medsos diwakili oleh anggota badan yang lain. Ya, jadi pikiran kita yang biasa diungkapkan dengan lisan sekarang diungkapkan dengan tulisan lewat medsos. Yang berperan adalah jari-jari kita. Menulis di layar-layar HP kita itu lalu dikirim kepada yang lain-lain. Itu masuk di dalamnya ya. Maka kita sekarang ini untuk menghindari yang tidak diperbolehkan, yang haram, satu, kita mesti punya pengetahuan tentang itu ya, apa yang dilarang. Yang kedua, setelah kita mengetahui, maka kita harus ada tekad untuk meninggalkan yang diharamkan tadi. Nah, maka kalau dalam berpuasa itu kan kita latihan ya. Kalau puasa Nabi bersabda, kalau ada orang yang mencaci makimu, idza satamahu ahadun falyakul ini shaimun, katakan aku puasa. Jadi katakan pada diri sendiri, aku puasa, tidak boleh melayani caci makian orang lain. Nah, tidak boleh melayani
sikap-sikap permusuhan orang lain, kan gitu. Nah, kita menahan diri. Dengan menahan diri itu maka tidak akan timbul akibat-akibat yang lebih buruk. Jadi dampak buruknya bisa diminimalisir dengan tidak melakukan pembalasan terhadap perilaku orang lain itu. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita sudah bisa begitu, maka kita akan bisa banyak menghindari hal-hal yang diharamkan kepada kita. Makanya jangan mudah terpancing oleh pancingan-pancingan yang dikemukakan oleh orang lain. Maka latihan menahan diri bulan puasa selama sebulan harusnya akan meresap di dalam kalbu kita. Nah, jangan malah puasa chattingan terus yang isinya hate speech, isinya kebencian, isinya permusuhan itu. Nah, kalau puasa kok tetap begitu berarti puasanya puasa orang awam ini, baru meninggalkan makan minum. Nah, belum sampai pada tahap tazkiyatun nafas. Nah, jadi ini saya kira kita perlu tekad untuk itu. Memang tidak mudah ya, perlu tekad. Tidak emosinan di dalam pergaulan dengan banyak orang. Kalau kita emosinan ya tidak jadi, tidak ada tazkiyatun nafas di situ. Mungkin malah semakin hari semakin tambah rusak itu jiwanya. Nah, gitu ya. Jadi ini ujian untuk kita semua. Tidak gampang. Sekarang kita juga banyak lihat ini tokoh-tokoh masyarakat yang tidak bisa mengendalikan emosinya, toh, nah, gitu, emosional. Nah, ini makanya lalu timbul banyak problem dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau tokohnya seperti itu, anak buahnya lebih ganas lagi biasanya. Wong tokohnya itu santun saja, anak buahnya ganas, toh. Coba lihat. Kalau tokohnya ganas, anak buahnya lebih ganas lagi, lebih kejam lagi di dalam sikap dan perilakunya itu. Nah, ini ya, puasa itu melatih kita untuk bersikap santun, bersikap baik, kemampuan menahan diri tadi. Nah, gitu. Mari kita jalani dengan sebaik-baiknya. Makanya kita butuh pengetahuan. Setelah tahu, lalu kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Ini saya kira ya, jadi tekad ini penting. Makanya kalau puasa ya harus dilaksanakan. Yang harus kita cegah apa? Kan yang fa'ali dan yang non fa'ali tadi. Nah, gitu. Ini yang sudah kita bahas pekan yang lalu kan. Nah, supaya masuk dan mengantar kepada tazkiyatun nafas, kesucian jiwa. Nah, jadi kalau tidak bisa itu ya tidak akan suci jiwanya. Itu maksudnya. Lalu yang kedua khawarid. Jadi khawarid ini asal usulnya timbulnya itu kan di masa Ali bin Abi Thalib. Jadi waktu itu Ali sebagai khalifah. Pendukung Ali itu orang-orang yang sangat kuat dan agamanya sangat bagus. Kemudian Ali bin Abi Thalib ini digoyang oleh kekuatan yang tidak taat kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Gitu kan ceritanya itu namanya Muawiyah. Ya, Muawiyah bin Abi Sufyan, anaknya Abu Sufyan, tokoh Mekah yang dikalahkan oleh Nabi tahun ke-8 Hijrah. Namanya Muawiyah. Ini sahabat. Nah, Muawiyah ini menggoyang kekhalifahan Ali, maka terjadi perang antara Ali dan Muawiyah. Nah, tentara Ali sebagai khalifah berhasil mengatasi pemberontakan. Tetapi kemudian Muawiyah ini licik. Dia kemudian mengajak damai. Nah, dalam perdamaian itulah Ali ditipu. Gitu kan ditanya. Nah, jadi dalam perdamaian itu, dalam perundingan, Ali mengirim perunding, Muawiyah juga mengirim perunding. Yang dikirim oleh Ali seorang ulama yang bergaris lurus. Abu Musa al-Asy'ari namanya. Yang dikirim oleh Muawiyah seorang politisi yang licik.
namanya Amr bin As. Nah, dalam perundingan ini kemudian mereka usul begini, karena ini kita akan berunding, maka Ali bin Abi Thalib diturunkan dulu dari jabatan khalifah, gitu kan? Abu Musa tertipu, maka dia kemudian berpidato yang isinya menurunkan sementara jabatan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Lalu setelah itu, delegasi dari Muawiyah, Amr bin As naik panggung, lalu berpidato. Dan dalam pidatonya itu, dia kemudian mengukuhkan jabatan khalifah untuk Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, gitu ceritanya. Ditipu ini, namanya arbitrase. Maka, pengikut Ali yang sangat setia itu keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Lalu mereka berencana untuk membunuh semua Ali bin Abi Thalib dan juga Muawiyah. Nah, tapi yang berhasil mereka bunuh itu adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, gitu ceritanya. Dari sinilah bermulanya orang-orang Khawarij itu. Nah, Khawarij itu kan keluar maksudnya. Keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Lalu mereka membuat kebijakan-kebijakan sendiri. Nah, tadi membunuh Ali. Lalu mereka membunuh Muawiyah, tapi tidak berhasil. Muawiyah sudah bisa membuat pengamanan terhadap dirinya. Lalu orang-orang Khawarij ini secara politik lalu bikin putusan-putusan politik sendiri. Misalnya dalam bidang hukum mereka bilang, la hukma illallah, tidak ada putusan hukum kecuali berdasarkan Quran. Nah, lalu mereka memahami Quran secara tekstual, menurut pendapatnya sendiri. Lalu mereka laksanakan. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan kekacauan di dalam dunia Islam waktu itu. Nah, jadi kalau Khawarij dikecam karena ini, mereka tidak mau mengikuti aturan. Nah, gitu. Karena mereka melihat semuanya nggak beres, semuanya itu salah. Nah, gitu ya. Ini masalahnya di situ. Nah, nanti pendapat-pendapat mereka ini kemudian merembet kemana-mana itu ya, ke bidang teologi, ke bidang hukum, ke bidang politik dan lain sebagainya. Nah, ini ya. Jadi tidak mau musyawarah mereka, soalnya mereka hanya mau menggunakan pendapatnya sendiri. Nah, kan nggak bagus ini ya, tidak bagus. Maka nanti ketika dunia Islam itu kemudian dipersatukan kembali, orang-orang Khawarij ini nggak mau masuk di situ. Nah, mereka tetap menyebar dan menggunakan kecenderungannya sendiri untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Sehingga nanti di semua dinasti kaum Khawarij ini menjadi batu ganjalan bagi semua pemimpin waktu itu. Gitu ya, persoalan Khawarij. Nah, sekarang secara resmi organisasinya sudah nggak ada. Tetapi pemikirannya ya berkembang, masih ada yang mengikuti kan orang Khawarij itu. Nah, gitu. Kalau organisasinya udah nggak ada sekarang ini secara resmi. Nah, itu persoalannya di sana. Dan Khawarij itu orang-orang itu hafal Quran, jangan dikira mereka nggak tahu Quran. Nah, cuman memahaminya letter harfiah versinya mereka. Selain mereka salah. Nah, gitu loh, Pak. Ini salahnya di situ. Selain mereka itu salah, yang benar mereka sendiri. Nah, kan nggak boleh kalau begitu. Nggak sesuai dengan mazhab-mazhab yang berkembang waktu itu. Cukup jelas saya kira. Nah, itu inti masalahnya di situ. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih atas penjelasan. Alhamdulillah, terima kasih atas penjelasannya Pak Ustadz, Pak Tun. Selanjutnya kepada Bapak Ibu sekalian, apabila ada yang masih ingin ditanyakan, kami persilahkan. Baik, Pak Ustadz, ada pertanyaan dari Ibu Robi selaku Kepala Sekolah TK. Ya, kepada Bu Robi, kami persilahkan.
Baik, terima kasih Pak Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, saya ingin bertanya perihal tazkiyatun nafas. Pada persoalan mengenai ziarah kubur Pak Ustadz, yang mana banyak sekali sebagian masyarakat yang memasuki bulan Ramadan melaksanakan ziarah kubur. Nah, apakah ziarah kubur itu termasuk ke dalam tazkiyatun nafas? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kita sampaikan bahwa salah satu sarana tazkiyatun nafas itu adalah mengingat kematian. Nah, salah satu cara orang mengingat mati adalah ziarah kubur itu. Nah, jadi kalau orang ziarah kubur, dia akan ingat mati. Maka Islam mengatur tata cara ziarah kubur. Nah, jadi mulai masuk ke arena pemakaman kan salam, gitu kan? Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin. Lalu disebutkan di situ wa inna bikum lahiqun. Kami juga akan menyusul kalian untuk dimakamkan di pekuburan itu. Nah, gitu kan? Jadi dengan ziarah kubur, orang diingatkan kepada kematian. Setelah masuk ke arena makam, kita mendoakan arwah-arwah yang dimakamkan di situ. Nah, jadi mendoakan ya, bukan minta doa kepada arwah-arwah. Kalau itu terbalik, tidak boleh. Nah, makanya dulu di awal Islam, ziarah kubur dilarang. Karena motivasinya keliru. Lalu diluruskan oleh Nabi. Setelah lurus motivasinya, barulah mereka dibolehkan lagi untuk melakukan ziarah kubur. Nah, karena motivasinya sudah benar. Nabi bersabda, kuntu nahitukum an ziaratil kubur ala fazuruha. Nah, gitu ya, dibolehkan. Jadi kalau betul ziarah kubur bisa mengantar kepada kesadaran tentang kematian, maka akan membawa dampak kepada kebersihan jiwa. Orang lalu tidak akan melanggar. Nah, karena yakin dengan pelanggaran itu dia akan bertanggung jawab di akhirat nanti. Nah, jadi di antara penyebab yang dapat membuat jiwa menjadi keras dan angkuh serta dipenuhi dengan hawa nafsu adalah lupa akan kematian. Orang mengira akan hidup terus. Orang punya jabatan akan seperti itu terus-menerus. Nah, gitu. Orang punya kekayaan akan seperti itu terus-menerus. Oleh karena itu, salah satu langkah dan wasilah yang dapat mengobati jiwa dari penyakit-penyakit hati adalah dengan banyak mengingat kematian. Orang akan takut kalau begitu, maksudnya begitu, ya. Sehingga lahir ketekunan dalam melaksanakan hak Allah secara ikhlas. Ini dampaknya dalam kehidupan sosial. Orang akan berhenti pada tuntunan, tidak akan melanggar aturan-aturan itu. Kalau kita kembali ke Al-Quran, ayat yang bicara tentang ingat mati itu disebut di surat Al-Jum'ah ayat 8. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya. Orang kan pada lari dari mati toh. Kalau sakit ke dokter, berobat supaya tetap sehat dan masih hidup. Ia pasti akan menemui kamu kapan saja dan di mana saja. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan dulu dalam kehidupan di dunia. Nah, ini ya ayat yang berbicara tentang mati. Mati yang kamu lari daripadanya akan menemui kamu kapanpun, dimanapun kamu berada. Nah, gitu ya. Jadi
dengan ingat mati, termasuk dengan ziarah kubur tadi itu, orang akan ada kesadaran tentang dirinya dan akan bisa mengerim tentang kedurhakaan yang mungkin dia lakukan itu. Kalau bisa begini ya menjadi sarana untuk tazkiyatun nafs. Jadi ziarah kubur bukan sekedar main ke kuburan, nah gitu ya, bukan sekedar senang-senang, gitu maksudnya. Ada penghayatan lebih dari itu. Gitu ya, Bu Robi tadi. Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas penjelasannya. Baik Bapak Ibu sekalian, mengingat waktu sudah jam 10:30, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu kajian kita hari ini. Ya, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi terkait tentang pembersihan atau mensucikan jiwa, ya ada berapa poin? Ada 10 poin tadi yang disampaikan oleh Ustadz. Kita semua dapat mengamalkannya dan melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oh, baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, di sini ada satu lagi pertanyaan dari Bapak Sigit ya untuk yang terakhir ini Pak ya. Ada pertanyaan satu dari Pak Sigit untuk menutup kegiatan kita hari ini. Kepada Pak Sigit kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami sudah dapat bergabung, jadi mohon gabung. Memperkenalkan diri, kebetulan kami setelah pensiun 1 tahun kemarin, Bapak Ustadz dan teman-teman sekalian. Alhamdulillah kami sekarang jadi pengurus Dewan Masjid di Jambi, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Yang ingin kami sampaikan dan ingin mohon pencerahan dari Pak Ustadz. Alhamdulillah kami jadi PNS sudah bersyukur. Ya. Dan kami sekarang mau pengen ibadah. Kadang-kadang kami itu diajak teman Pak Ustadz. Kadang-kadang ya alhamdulillah bisa bantu-bantu orang bangun masjid. Kadang-kadang semen atau pasir begitu Pak Ustadz. Kadang-kadang kami bingung juga Pak Ustadz. Akhirnya juga banyak teman-teman yang ikut minta dukungan gitu Pak Ustadz. Sedangkan ya, mohon maaf mungkin kemampuan kami terbatas. Jadi bagaimana yang harus kami tindak lanjuti Pak Ustadz? Demikian yang kami sampaikan. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Ya, jadi beribadah itu ada ibadah mahdoh, ada ibadah sosial. Nah, termasuk Pak Sigit ini ya, membantu pembangunan masjid, membantu pembangunan sekolah, itu masuk ibadah sosial. Dan kalau diukur pahalanya ya, ibadah-ibadah sosial itu lebih besar dibanding ibadah sunat mahdoh itu ya. Nah, dengan sholat sunat, puasa sunat, ini jauh lebih banyak nilai pahalanya. Apalagi kalau Pak Sigit bisa ngajak orang lain untuk ikut bareng-bareng beribadah di situ. Nah, gitu ya. Ngajak bareng-bareng. Sekarang Pak Sigit kalau misalnya nggak bisa bantu secara pribadi, yang namanya orang kerja sosial itu, Pak Sigit bisa menjadi motivator. Nah, memotivasi orang untuk berbuat baik, untuk beramal soleh, gitu kan? Yang kedua, Pak Sigit menjadi organisator. Maksudnya mengorganisasikan bantuan-bantuan untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan bantuan. Nah, gitu Pak. Nah, Pak Sigit kan punya relasi ini ya, punya relasi. Nah, yang mengorganisasikan bantuan-bantuan Pak Sigit. Karena kalau nggak ada yang mengorganisasikan, orang kadang-kadang bingung ini mau disalurkan kemana ini bantuannya. Nah, gitu. Itu pahalanya besar yang seperti itu, ya. Nah, jadi lahan untuk berbuat baik untuk Pak Sigit masih banyak ini.
Nah, gitu kan? Nah, Siap. apalagi Pak Sigit ini sekarang di masjid, toh, jadi apa itu? Kebetulan sarana pembangunan Pak Ustadz. Oh iya, nah sarana pembangunan itu. Nah, itu. Nah, jadi menghimpun dana dari mana-mana. Karena Pak Sigit dipercaya oleh banyak orang, itu bantuan-bantuan nanti akan berdatangan di situ. Memakmurkan masjid. Nah, ya alhamdulillah Pak Sigit dikaruniai sehat dan punya kekuatan dan kemampuan untuk itu. Nah, semoga Pak Sigit terus bisa berbuat baik. Amin. Gitu ya Pak Sigit ya. Amin. Ya. Terima kasih banget Pak Ustadz atas pencerahannya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Pak Sigit. Selanjutnya Pak Ustadz, ini ada satu pertanyaan lagi Pak Ustadz dari Ketua Umum Yayasan Muslim Jambi, Ibu Rinjani Lasmawati, yang mana pertanyaannya tentang sarana mencapai tazkiyah nafsi. Nah, tadi kan sudah Ustadz jelaskan tadi ada 10 poin. Nah, selanjutnya bagaimana implementasi yang bisa dilakukan seandainya saya sebagai pegawai atau guru dalam mengimplementasikannya. Oh, baik. Kalau secara pribadi-pribadi, kita bisa menghayati 10 sarana tadi ya, lalu kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Tadi puasa itu tadi misalnya, puasa itu kan tujuannya menyontoh Allah dalam sifat-sifatnya, yaitu kita usahakan kita bisa nyontoh Allah itu dalam sifat-sifatnya, sehingga itu akan mengantar kepada tazkiyatun nafas. Haji juga begitu. Kita hayati makna ritual ibadah-ibadah haji itu, gitu kan? Nah, tetapi kalau kita ini sebagai bagian dari satu lembaga, kita ada dalam lembaga, maka tidak cukup itu hanya menunggu kesadaran pribadi-pribadi. Jadi kita sekarang perlu membuat aturan, membuat institusi pendukung supaya apa sarana-sarana yang tadi kita jelaskan itu betul-betul bisa berjalan secara nyata dalam kehidupan kita, terutama di dalam lingkungan pendidikan itu. Nah, saya beri contoh. Di Saudi, kenapa orang itu kalau azan langsung meninggalkan aktivitasnya, lalu mereka pergi ke masjid? Itu bukan sekedar kesadaran ya. Awalnya pemerintah Saudi menciptakan lembaga, institusi, apa itu? Polisi. Nah, jadi polisi yang tugasnya itu mengawasi orang-orang yang beraktivitas, baik itu bisnis maupun aktivitas-aktivitas yang lain. Dan kalau masuk waktu sholat, maka mereka menyetop seluruh kegiatan-kegiatan itu. Kalau kita naik haji, di hotel itu di lantai dasar kan ada toko-toko ya. Nah, itu begitu mau masuk waktu sholat, adzan, polisi sudah ada di sekitar hotel. Siapa yang masih tetap buka bisnisnya, maka barang dagangannya akan disita oleh si polisi itu. Lalu akan dibagi-bagi kepada siapa saja yang mau di jalan. Nah, gitu kan, sehingga dia kehilangan barang-barang dagangannya. Nah, sehingga orang tidak berani main-main ini kalau waktu adzan. Mereka mesti tutup tokonya atau tinggalkan saja itu dan nggak akan hilang. Nah, jadi ini maksud saya. Jadi menciptakan aturan pendukung untuk implementasi dari sarana-sarana yang kita jelaskan tadi itu. Di sekolah Islam Al-Azhar 57 Jambi ya perlu itu diciptakan sarana-sarana itu tadi. Nah, gitu ya. Supaya itu semua bisa terwujud di dalam kenyataan. Nah, siapa pelaksananya? Ya mulai dari pimpinan sampai kepada guru-guru itu. Nah, jadi mesti ada aturan-aturan pendukung seperti itu. Nanti sampai pada murid-murid itu pasti akan bisa berjalan dengan baik. Nah, caranya begitu.
supaya seluruh yang kita bahas ini terimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan mulai dari kehidupan keluarga itu sudah harus ada institusi pendukungnya itu yang dilaksanakan oleh bapak ibunya, oleh kedua orang tuanya itu tadi. Nah, gitu. Misalnya bapak ibunya kalau waktu sholat ya disiplin, langsung ambil air wudhu, sholat jamaah sama keluarganya. Anak-anaknya itu diajak, kan begitu ya. Bukan hanya nyuruh-nyuruh, hei sholat-sholat. Nah, tapi dia sendiri nggak sholat, ya pasti akan diabaikan itu oleh mereka. Nah, maksudnya begitu. Sehingga sarana ini harus didukung oleh aturan-aturan implementasinya di dalam kehidupan nyata. Nah, maksudnya begitu. Dalam keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan di lembaga pendidikan. Nah, ini contoh yang sudah agak berjalan itu di Aceh. Aceh itu kan berusaha untuk menerapkan syariat Islam secara baik. Di Aceh itu kalau orang berbuat mesum sama perempuan kan dirajam. Nah, ini aturannya dalam Quran ada, lalu mereka laksanakan. Walaupun orang lain mencibir, tapi di sana kan jadi jalan, orang jera untuk melakukan perbuatan itu kan. Di Aceh itu juga tingkat keamanan bagus. Nah, karena apa? Ada institusi pendukung sehingga orang tidak berani mencuri. Nah, jadi orang tinggal motor di sawah, di tempat-tempat yang sepi nggak hilang di Aceh itu. Nah, gitu. Bagus kan? Kalau kita di sini kan dikunci aja masih hilang. Nah, kan nggak ada sarana pendukungnya itu. Nah, ini masalahnya seperti itu. Nah, saya kira itu yang dimaksud oleh Bu Ari tadi ya. Jadi kita ini mesti menciptakan sarana pendukung. Nah, sekolah Islam Al-Azhar 57 Jambi perlu bikin aturan-aturan seperti itu. Nanti akan jadi sekolah percontohan ini. Nah, gitu. Tempat-tempat lain yang belum punya, yang belum melaksanakan nanti bisa nyontoh. Nah, coba diusahakan Pak Akbar. Bikin dan terapkan. Sehingga nanti akan membentuk satu lingkungan yang betul-betul Islami, kondusif. Nah, namanya sudah sekolah Islam, ya toh? Tapi bisa jadi belum Islami loh itu. Artinya belum mencerminkan nilai-nilai Islam yang sebenarnya. Atau sudah tapi belum optimal. Nah, ini perlu dioptimalkan. Nah, saya kira begitu. Ini kita sekarang harus kreatif untuk membuat sarana pendukungnya tadi. Nah, maksudnya begitu saya kira. Itu Bu Ari tadi. Nah, nanti akan jadi sekolah Islam yang hebat dan unggul. Dan boleh jadi belum ada yang melaksanakan toh. Nah, gitu akan jadi percontohan bagi yang lain-lain. Ya, baik, saya kira itu. Intinya di situ saya kira. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas masukan dan arahannya terkait bagaimana membentuk atau mengaplikasikan proses dalam penyucian kalbu. Insyaallah kami Bapak Ibu guru juga akan selalu berusaha untuk menerapkan dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Mungkin Ibu Ari ada yang mau disampaikan, kami kembalikan kepada Bu Ari. Cukup Pak Akbar, terima kasih. Pak Ustadz, terima kasih sekali penjelasannya. Baik, terima kasih banyak Bunda. Selanjutnya kepada Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara, mengingat sudah jam 11 kurang 9 menit waktu wilayah Jambi. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu sekalian, dan mohon maaf apabila dari awal hingga akhir dalam memandu acara ini ada salah kata maupun ucap, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, kami mohon kesediaannya kepada Al-Mukarram Ustadz Zuhad Masduki untuk memimpin doa sekaligus mungkin bisa dengan artinya agar kita semua mendapatkan keberkahan pada hari ini. Baik, kepada Al-Mukarram Ustadz Zuhad Masduki kami persilahkan. Nah, baik, mari kita doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala
Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berilah kami kemampuan untuk memanfaatkan apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Ya Allah, tambahkanlah untuk kami ilmu yang bermanfaat dan berilah kami pemahaman yang luas. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah wal fauza bil jannati wan najata minan nar. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ampunan, kesehatan dan perlindungan yang kekal terhadap agama, dunia dan akhirat. Dan kami juga mohon kepadamu mendapatkan kemenangan surga dan selamat dari siksa neraka. Allahumma inna na'udzubika minas syakki wasyirki wan nifaqi wasyikoki wasu'il akhlak. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keraguan-raguan, kesirikan, kemunafikan, perselisihan dan budi pekerti yang buruk. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala'i wa darsil aqai wa su'il qada'i wa samatatil a'da. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari beratnya musibah, rumitnya kesulitan, sesuatu yang buruk yang akan terjadi, dan dari rasa senang musuh terhadap musibah yang menimpa kaum muslimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, kami berlindung kepadamu, mohon kepadamu ketakwaan, aifah, kemampuan menahan diri dari yang haram dan meminta-minta, dan kaya hati, tidak menjadi beban bagi orang lain. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, perbaikilah segenap urusan kami dan jauhkanlah kami dari kehinaan di dunia dan siksa di akhirat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah kami untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Allahumma aslih lana dinana alladzi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah agama kami yang menjadi pelindung segala urusan kami. Perbaikilah dunia kami di mana kami hidup di dalamnya, dan perbaikilah akhirat kami yang menjadi tempat kami kembali. Jadikanlah kehidupan ini sebagai sarana penambah kebaikan bagi kami, dan jadikanlah kematian untuk membebaskan kami dari segala bentuk kejahatan. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami. Dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz telah memimpin doa kita pada hari ini. Semoga apa yang kita doa, yang kita harapkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian,
sampai di sini dulu kegiatan kaji kita pada hari ini. Insya Allah akan kita lanjut besok ya di jam 10 dengan tema sarana memperoleh malam Lailatul Qadar. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin.